ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم للدني والمشرب الصفي الهني يا وهب يا غني، ونعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع وعين لا تدمع وعامل لا يرفع ودعوة لا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثواب سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya, limpahan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Ya, kita masih bisa ngerasain segernya minum. Kita bisa ngerasain segernya makan apa itu yang belakang tuh? Makan comur apa makan apa tuh? Risol. Alhamdulillah masih kasih sama Allah tuh kenikmatan tuh. Kita masih bisa ngerasain nikmatnya makan. Masih banyak nikmat yang Allah kasih kepada kita, baik yang kita tahu bahwa itu nikmat ataupun yang kita nggak tahu bahwa itu nikmat. Makanya wasbaqa alaikum ni'amahu zahiran wa batinah. Allah telah menyempurnakan bagi kita nih nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat zahir kita alhamdulillah Allah kasih kepada kita nikmat zahir, nikmat kita sehat afiat, nikmat panjang umur, ya, nikmat masih bisa mendengar, nikmat masih bisa berbicara. Nikmat yang mana kita sendiri tidak meminta untuk melanggengkan nikmat itu. Berapa banyak dari kita yang tidak pernah meminta, ya Allah langgengkan penglihatanku, ya Allah langgengkan nikmat aku bisa berbicara, ya Allah langgengkan aku bisa merasakan segernya air minum. Nggak ada tuh yang minta sama Allah begitu. Tetapi karena Allah maha baik, Allah dengan kelembutannya, Allah dengan kerahmatannya memberikan apa yang tidak diminta oleh hamba. Allah mengasih kepada kita nikmat apa? Masih bisa kita makan, ya, masih bisa ngerasain segernya air minum, masih bisa ngerasain hangatnya teh. Alhamdulillah, berapa banyak dari saudara kita yang nggak bisa ngerasakan akan hal itu. Tapi Allah dengan kelembutannya, Allah dengan karunia-Nya melimpahkan kepada kita nikmat yang enggak kita minta dikasih. Makanya wa asbagha alaikum ni'amahu zahiran wa batinah. Alhamdulillah, Allah telah menyempurnakan kepada kita nikmat zahir dan begitu juga nikmat batin. Apa nikmat batin? Dijadikan kita sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditutupnya aib kita. Berkat kita dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad, kuntum khaira ummatin, sebaik-baiknya umat, maka konsekuensi daripada dijadikannya kita sebagai umatnya Rasulullah, ditutup aib kita. Itu nikmat yang paling besar. Aib kita ditutup, dosa kita diampunin. Kalau umat-umat terdahulu enggak mendapatkan kenikmatan semacam akan hal itu. Mereka umat-umat terdahulu kalau dia berbuat dosa, kontan Allah langsung ngebuka aibnya. Nih si fulan abis begini-begini, enggak bakal tuh orang bakal ketemu sama temennya. Tapi lantaran Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat ditutup aib kita, ditutup dosa kita. Karena lantaran ditutup, kita jadi bisa ketemu bareng sama teman, bisa ketemu sama orang-orang. Kalau kita dibuka aib kita, aneh nggak mungkin ketemu sama ente, kebuka semua aib aneh, nggak mungkin aneh ngomong kayak begini. Tapi karena Allah maha baik, lihat tuh, Allah maha baik, Allah dengan kelembutannya, Allah dengan kasih sayangnya. Kita nggak minta dijadikan umat Nabi Muhammad, tapi Allah pilih kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang Allah kasih kepada kita. Gimana cara bersyukurnya? Cara bersyukur yang untuk nikmat yang Allah kasih kepada kita, sarful abdi jami'a ma anamallahu bi fi ma khuliqa li ajli. Alihkan, makanya kata para ulama, syukur itu alihkan, arahkan nikmat yang Allah udah kasih kepada kita, alihkan ke dalam ketaatan, ke dalam apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru dialihkan, diarahkan yang nikmat yang Allah dikasih ke dalam kemaksiatan. Kita dikasih nikmat sama Allah apa ya? Kemampuan berbicara. Ya, masih bisa nih kita ngomong. Maka alihkan nikmat itu, kita sholawatan, kita zikir, kita ngaji, kita mengucapkan hal-hal yang baik.
bukan malah justru mengatakan sesuatu yang tidak pantas, mengeluarkan kata-kata kotor, sering apa ya, gibah, ya, sering ngadu domba, sering ngatain bapaknya teman kita, ya kan, kita sering ngatain tuh biasa bocah-bocah, ya ngatain bapaknya, ya bapak lu begini-gini, ya kan suka begitu tuh. Ada lagi suka apa ya, ngelakopin wala talqop, ya kita suka apa ya, ngelakopin apa pesek loh gitu kan, suka bikin apa ya, lakop-lakop, julukan-julukan tertentu. Hindarin tuh, hindarin. Allah memberikan kepada kita kemampuan kenikmatan, kudu syukur. Syukurnya arahin kemampuan kita berbicara untuk dalam ketaatan, zikir, salawat, ya kita melakukan hal-hal yang baik ke dalam ketaatan, itu syukur, hakikat syukur. Makanya nanti la in syakartum la azidannakum, ya kalau kita udah bersyukur sama Allah, itu bakal ditambah kenikmatan. Kita alihkan tuh tadi, misalkan kita dapat kenikmatan mata mata, alhamdulillah Allah masih melanggengkan kenikmatan mata, masih bisa ngelihat. Padahal kita nggak minta nih sama Allah, ya Allah langgengin kenikmatan ini, ya Allah langgengin biar bisa terus ngelihat. Padahal kita nggak minta tuh sama Allah begitu kan, tapi Allah tetap melanggengkan nikmat untuk melihat. Coba bayangin ente besok pura-pura buta, langsung sama Allah dicabut kenikmatan itu. Nggak bisa yang namanya ngelihat keindahan dunia, nggak bisa ngelihat keindahannya, ya keindahan alam, ya Allah. Tapi lantaran Allah maha baik sama kita, Allah kekalkan tuh, Allah langgengkan nikmat yang Allah udah kasih kepada kita. Tinggal kitanya nih, yuk kita nih sebagai manusia yang Allah udah kasih kepada kita nikmat tadi tuh, yuk alihin, arahin ke dalam ketaatan. Mata gunain sama-sama melakukan hal-hal yang baik, kita baca Quran, melakukan sesuatu yang kebaikan, ya. Dengan mata ini jangan justru dengan mata melakukan hal yang haram, karena mata ini mata, mulut sumber penyakit kita nih. Lantaran mata melakukan hal-hal yang tidak baik, maka nanti lama-lama keburukan itu yang tadinya dilihat oleh mata terserap dalam hati kita. Hati kita keikutan kotor. Mata melakukan pemandangan, melihat sesuatu yang tidak pantas, maka terserap dalam hati. Hati kita juga ikut kotor. Ya, hati kita juga ternodai dengan kemaksiatan. Mulut juga begitu. Kita mulut sering maki-maki, sering melakukan kata-kata yang tidak pantas. Kan gampang sekarang orang, anak-anak muda ngomong kata-kata toksik, ya kan? Gampang banget kan? Segitu mudahnya dia melontarkan kalimat yang begitu tidak pantas. Gampang banget tuh mulutnya ngomong begitu, kata-kata toksik. Padahal kalau kita renungin, dia ngomong toksik begitu mau nyari apa? Mau nyari apa? Mau nyari validasi, pengakuan dari siapa? Bangga gitu orang lain mendengar kata-kata itu toksik, merasa dia paling keren, merasa dia paling hebat, paling gaul. Lah, kata-kata itu malah justru memvalidasi bahwa dia gerombolan iblis. Karena iblis kata-katanya kotor. Dengan dia melakukan kata-kata yang banyak sekarang anak-anak muda, ya Allah, kadang kita suka hati kita cegek gitu, sedih ngeliatnya, ya Allah, bocah masih SD ya. Iya, ya Allah. Iya, bocah masih SD. Semua, ya Allah. Emang nggak ada kata lagi yang lebih baik dikeluarkan. Makanya jangan pernah menormalisasi hal itu. Kalau bisa kita punya keluarga bergaul dengan hal itu, tarik. Soalnya nular begitu tuh, nular. Yang tadinya kita punya saudara, anak kita baik-baik, nggak pernah ngomong begitu, main sama bocah-bocah yang begitu, yang gampang mulutnya serampangan gitu, pulang kemari gampang ngomong begitu, karena ngelihat bahwa temennya ngelontarin kata itu gampang, mudah, hal yang biasa, diikutin makanya. Padahal itu sesuatu yang buruk, tren yang tidak baik, yang membuat kita justru makin terpuruk. Dengan kita melontarkan kata itu, apa yang bisa kita manfaatkan? Apa feedbacknya untuk kita apa sih? Tadi mencari validasi itu siapa? Dari setan, iblis. Bangga gitu iblis memvalidasi Anda. Buat apa? Maka arahkan tuh kenikmatan tadi yang Allah udah kasih kepada kita, kenikmatan bisa berbicara, alihin. Jangan pakai ngomong-ngomong itu, kan bisa banyak. Allah menciptakan 1000 kata, bahkan lebih. Masa cuma itu aja dikeluarin? Ketika kita lagi untuk apa? Misalkan untuk biar apa sih emosi gitu,
keluarin kata-kata yang jangan hal itu. Kan banyak tuh pilihan kata. Tapi karena kita sudah terbiasa mengeluarkan kata-kata tersebut, otomatis alam bawah sadar kita ketika kita emosi keluar tuh kata-kata. Makanya kata-kata semacam itu takutnya ketika nanti ajal menjemput, kita udah tua nanti, jangan dikira omongan begitu nggak dosa-dosa. Mulut kita kotor, comberan mulut kita. Nanti takutnya ketika nanti kita tua, kita ajal menjemput, nggak bisa kita ngomong la ilaha illallah, malah keluar kata-kata itu. Ajal udah mencabut nih, malaikat Israel datang udah nyabut, kita ngomong la ilaha illallah dilelepin tuh, nggak pantas, mulut anda kotor, mulut anda keji, sering melakukan kata-kata yang tidak pantas, nggak pantas ngomong la ilaha illallah. Makanya kata-kata semacam itu, ayo sama-sama kita kurangin deh, biasain, karena itu udah menjadi hal yang biasa orang-orang melakukan, berkata kotor, berkata yang nggak pantas, itu sesuatu yang sudah normalisasi, udah jadi normal, hal biasa. Padahal itu jelek, buruk. Dulu kita zaman kita kecil untuk mengomong hal itu, semacam hal itu toksik, malu kita, ngumpet ngomongnya ngumpet. Sekarang enggak, lantang dia ngomong, nggak ada rasa malu. Ya Allah, makanya kita ini kenapa ini anak sekarang, zaman sekarang apa yang dia dapat pelajaran, apa yang dididik sama dia, lantang dia ngomong begitu toksik, merasa apa ya. Makanya dengan kata yang buruk itu, takutnya ketika nanti kita udah tua nih, ajal udah nyemput, ngomong la ilaha illallah nggak bisa, malah keluar tuh kata-kata, masuk ente ke golongan iblis, masuk ente ke golongan ahli neraka, nggak bakal ketemu Rasulullah, nggak bakal ketemu sama guru-guru kita yang soleh, ulama, nggak bakal. Sebab apa? Biasa ngomong sesuatu yang kotor, sesuatu yang terbiasa itu menjadi nanti fondasi kita. Hal-hal yang dibiasakan, makanya kata Habib Umar, kita pernah dengar takalluf tsumma ta'alluf, kita memberatkan sesuatu dulu nih. Kita misalkan apa ya? Ngaji berat, dibiasain, emang takalluf, emang sesuatu itu berat. Tapi karena menjadi nanti kebiasaan, maka rosakhot, dia akan menetap tuh kebiasaan itu. Kayak tadi, kita misalkan udah biasain nih, nggak ngomong kotor, nggak ngomong ini, udah emang berat awalnya berat emang. Tapi dibiasain, berat lama-lama enteng, kesononya mudah. Kayak ngaji bikin istiqomah, berat, malam minggu banyak jadwal, banyak ini, diajak main nongkrong ya, banyak godaan. Tapi karena dia nanti berjuang, dia berusaha, badlul juhud, dia mengerahkan semua kemampuan untuk ke dalam ketaatan ini, yang tadinya berat, lama-lama terbiasa-biasa, enteng. Begitu tuh. Kalau kita mau merubah habit kita, mau merubah kebiasaan buruk kita, rubahlah dengan dikit-sedikit. Biasain. Emang berat. Siapa bilang mudah? Berat. Cuma lihat nanti efeknya. Ente harus bisa menggunakan nalar yang Allah udah berikan. Allah berikan kepada kita nalar nih. Allah berikan kepada kita akal. Gunain. Sekali-kali gunain. Jangan sampai akal yang Allah udah berikan, kemampuan kita bernalar, itu jadi tumpul, nggak pernah kita gunain. Contoh, hal-hal untuk menggunakan, kayak misalkan aneh dulu diajarin, setiap mau tidur, gunain aja akal ente, nalar. Hari ini apa aja sih yang ilmu yang udah gue dapetin selama sekolah, misalkan dia masih sekolah, sebelum mau tidur deh, biar untuk menggunakan daya ingatnya, daya pikirnya, daya nalarnya. Karena kalau misalkan bayangin nih, setiap dia mau tidur, dia ingat, oh hari ini gue belajar sama ustadz ini, dapat, oh ini sejarah ini begini nih, ada syariah, ada ini, dia inget tuh garis besarnya tuh. Terus sama guru MTK, oh diajarin aljabar begini, diajarin sama guru IPA, oh siklus hujan begini. Sebelum tidur tuh, berarti kan dia menggunakan daya ingatnya, daya nalarnya, otomatis berarti dia sudah menyerap ilmu yang tadi itu. Bayangin kalau dilakukan tiap hari, berapa banyak ilmu yang anda paham, berapa banyak daya ingat yang anda ingat. Banyak kalau anda melakukan hal itu. Kenapa? Karena digunakan tuh akal, nalarnya, daya ingatnya. Kalau digunakan semacam itu, makin lama daya nalar kita makin kritis, daya ingat kita makin kuat. Ya, tapi kalau kita nggak menggunakan, kita, apalagi di sini Indonesia, di Indonesia nyontek itu udah, aduh luar biasa deh.
Kita kalau diaman, tapi kalau di ujian nggak ada kata-kata nyontek. Nyontek langsung mafsul, langsung kejauhan nyontek. Iya, nggak ada kata-kata nyontek. Sepintar-pintar nyontek bakal ketahuan. Makanya kita nih tumpul daya nalar kita, nggak pernah nalar kita digunain, ya. Kenapa? Makanya gara-gara itu kita nggak menggunakan kemampuan nalar kita. Ada soal nyontek sama teman, ada PR nyontek sama teman. Mau digunain gimana nalar kita, akal kita? Dikasih soal sama guru, kerjain nama ini, kerjain. Dia nggak mau ngerjain, malah nyontek, kan nggak gunain. Jangan pernah takut salah. Yang namanya belajar pasti salah, ya kan? Yang namanya belajar pasti salah. Kalau lo nggak salah, jadi guru aja udah. Jadi guru aja. Yang namanya belajar kita pasti salah. Makanya jangan pernah takut salah. Justru dengan adanya kesalahan kita bisa memperbaiki untuk masa depan nanti. Biar di masa depan kita nggak melakukan kesalahan yang sama. Makanya di sini nih di Indonesia kita lihat ya Allah, nyontek itu jadi normal, jadi hal biasa. Dia nggak bakal bisa tuh gunain kemampuan nalarnya. Kalau dia bisa melakukan kemampuan nalarnya, itu akan datang nanti suatu masa dia bisa berpikir secara kritis, berpikir secara normal, secara akurat. Dia bakal bisa tuh. Kenapa? Karena kemampuannya sudah dipakai. Tapi kalau nggak pernah dipakai, bagaimana dia bisa berpikir secara kritis? Ya, kemampuannya aja nggak pernah digunain, nalarnya nggak pernah dilakuin. Makanya untuk hal-hal semacam ini, hal yang sederhana aja dulu tadi itu. Setiap kita mau tidur, gunain aja akal kita, daya kita. Kita kan kalau mau tidur kan bengong dulu kan. Bengongnya yang setengah jam lama gitu. Bengongnya lama mau tidur, iya ngayal dulu. Iya. Gunain tuh masa-masa gitu. Lihat apa yang tadi udah dipelajarin, ilmu apa gitu. Paham? Biar untuk merefresh ulang tuh. Karena Masya Allah, Allah memberikan kepada kita kemampuan daya ingat, nih akal nih, otak nih, itu lebih kuat daripada tazkirah, daripada flash disk, daripada itu, lebih kuat ini daya kemampuan kita kalau kita gunain. Orang hafal Al-Quran, hafal kutubus sittah, muat di palanya dia. Masya Allah, kalau kita gunain, ini so kita bisa. Tapi tadi nggak mudah. Tapi kalau udah dibiasakan lama-lama menjadi mudah. Kalau ente udah mudah melakukan itu, ente sendiri yang mendapat manfaatnya, ente sendiri yang mendapat keuntungannya, ente sendiri. Orang yang melakukan hal-hal baik, orang yang melakukan hal-hal kebajikan, ketaatan, dia akan mendapatkan sesuatu yang Allah bakal kasih, rahmatnya, keuntungannya, dia sendiri yang bakal dapat. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk istiqamah, untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan segala Allah larang. Itu aja yang mudah-mudahan bisa Al-Fagir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Al-Fagir dan juga buat teman-teman. Sama-sama kita bisa untuk mengamalkan ilmu ini. Yang penting jangan keluar dari kata-kata kita sesuatu yang nggak pantas itu tuh. Ya, coba kita normalisasi hal-hal yang semacam itu tuh. Biar Allah wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah